Shalom Aleichem Beshem Hamasyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menanggapi sebuah artikel yang cukup menarik dari umat Muslim yang membahas tentang kekristenan. Yesus Kristus hanya diutus bagi Israel. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini antara lain, Yesus Kristus hanya diutus bagi Israel, pengikut Yesus mengubah ayat, memalsukan ajaran Yesus, menjual nama Tuhan untuk membenarkan ajaran dan memperoleh keuntungan pribadi, nabi bagi bangsa Arab sebelum Muhammad, tujuan dari tuduhan ini terhadap kekristenan. Namun sebelum kita mulai pembahasan kita, mari sama-sama kita lihat tangkapan layar dari muslim.or.id berikut ini. Kalau dilihat, memang Matius 15:24 dan Matius 10:6 memang tidak sejalan dengan Matius 28:19. Tetapi, kalau diperhatikan dengan baik, Matius 28:19 itu terjadi saat peristiwa kenaikan Yesus ke surga, sedangkan Matius 15:24 dan Matius 10:6 terjadi saat Yesus masih dalam pelayanannya. Dan kita harus mundur lagi ke belakang, untuk dapat memahami kenapa Yesus sampai berbicara seperti tercatat dalam Matius 15:24 dan Matius 10:6 itu. Israel adalah bangsa atau umat pilihan Allah. Bangsa yang terikat dengan Allah sejak Abraham, janji itu diteguhkan lagi dengan Ishak, dan diteguhkan lagi dengan Yakub atau Israel. Dan itulah alasannya mengapa Yesus melayani tidak mau di luar bangsa Israel dan meminta para rasul juga demikian. Karena ingin menyelamatkan bangsa pilihan yang bebal satu itu. Sebenarnya Samaria juga keturunan Israel, hanya karena mereka telah meninggalkan Tuhan dengan berpaling kepada ilah lain, ia tidak didatangi dulu untuk sementara. Setelah Yesus menyelesaikan pelayanannya di tengah bangsa Israel, baru ia bisa meminta para rasul untuk pergi memberitakan kabar keselamatan kepada seluruh dunia. Jadi ini hanya masalah waktu dan prioritas. Lebih lanjut, Yesus berkata di dalam Matius 15:24 adalah dalam peristiwa perempuan Kanaan yang datang menemuinya untuk meminta bantuan, dan perkataan Yesus dalam Matius 15:24 adalah frasa yang diucapkan Yesus sebagai respon penolakan terhadap permintaan perempuan tersebut. Dan dalam konteks keseluruhan peristiwa tersebut, Matius 15:21-28 menunjukkan bahwa kita harus menunjukkan kasih kepada siapapun, namun hak-hak khusus hanya layak bagi orang yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ngomong-ngomong soal Yesus diutus kepada bangsa lain, Yesus sendiri berkata bahwa ia memiliki domba-domba lain yang bukan berasal dari kandang ini, Yohanes 10:16. Makna dari perkataan Yesus itu adalah bahwa ada orang-orang yang percaya kepadanya yang berasal dari luar keturunan Israel. Yang mana hal itu berarti pengikut dari kalangan non-Yahudi. Itulah sebabnya di dalam amanat agung, ia mengutus para murid untuk pergi ke segala bangsa. Pengikut Yesus mengubah ayat atau memalsukan ajaran Yesus. Ini terkait klaim tuduhan bahwa Kristen mengubah isi firman Allah, dengan dalil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 75, dan ini masih terkait klaim bahwa Yesus hanya diutus bagi bangsa Israel saja, serta hal ini telah dibahas di atas tadi. Jadi, sekarang kita bahas Muhammad saja dan kita akan gunakan sumber Islam sendiri. Di dalam Quran Surah Al-Araf ayat 158 dan Surah Saba ayat 28 menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasul bagi semua umat manusia. Tetapi dalam surah Ibrahim ayat 4 dikatakan bahwa kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Artinya rasul itu penutur bahasa orang-orang yang akan dibimbingnya.
Bukan orang-orang yang akan dibimbing ini harus mempelajari bahasa rasul tersebut. Jadi, misalnya Kim Jong-un datang ke Indonesia, dan ia mengaku nabi yang dikirim Allah, tetapi tidak fasih berbahasa Indonesia, ia secara otomatis gugur. Bicara bahasa Indonesia saja tidak bisa kok ngaku jadi rasul untuk Indonesia. Karena harusnya dia bicara dengan warga Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, bukan warga Indonesia yang harus belajar bahasa dia. Bahkan dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 7 dikatakan, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya. Jelas dikatakan Quran berbahasa Arab. Siapa yang berbahasa Arab? Orang-orang yang tinggal di Arab Saudi dan sekitarnya. Apakah Indonesia berbahasa Arab, atau setidaknya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kedua? Tidak. Jadi, Quran itu, termasuk sang Rasul yang katanya menerima Quran, Muhammad, bukan untuk Indonesia. Dan juga tidak untuk negara-negara lain. Hanya untuk Mekah, atau Arab Saudi saja. Menjual nama Tuhan untuk membenarkan ajaran, dan memperoleh keuntungan pribadi. Ini terkait dengan tuduhan kepada Kristen menggunakan surah Al-Baqarah ayat 79, menuduh para rasul menulis Alkitab dengan tangan sendiri lalu menyatakan bahwa ini dari Allah. Baik, kita bahas pelan-pelannya. Kekristenan tidak pernah meyakini bahwa kitab suci itu jatuh dari surga seperti yang diyakini oleh Islam, karena kalau jatuh dari surga lalu menembus atmosfer untuk bisa sampai ke permukaan bumi, pasti mustahil. Meteor yang adalah campuran berbagai macam mineral, batu dan logam, saja bisa terbakar sampai menyusut jauh ukurannya, apalagi kertas. Alkitab itu memang tulisan tangan manusia karena selain kitab suci, Alkitab ini juga catatan sejarah. Karena catatan sejarah, jadi pasti tulisan tangan manusia. Tetapi tidak langsung dalam bentuk kitab. Dokumen-dokumen awal Alkitab itu berupa parkamen di papirus, kulit binatang, gulungan kitab, dan lain-lain. Dikumpulkan lalu dikodifikasi. Penulis-penulisnya pun banyak, tidak hanya satu, mulai dari Taurat hingga Wahyu itu rentangan waktunya berapa tahun. Banyak bahasa juga, Ibrani, Aramaik, Yunani, dan Latin. Bahasa yang digunakan oleh manusia, bukan bahasa dari surga, entah ada atau tidak itu bahasa dari surga. Kenapa menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia? Karena Allah sendiri yang menciptakan manusia, kenapa ia tidak paham bahasa manusia? Apa Allah itu kalah canggih dengan ciptaannya? Dan tidak ada satu bahasa tertentu yang khusus digunakan untuk menulis Alkitab. Lalu apakah para rasul menjual nama Tuhan, yang dituduh telah memalsukan kitab, guna memperoleh keuntungan pribadi? Kalau kita kilas balik sejarah, berapa banyak orang Kristen yang mati dibantai hanya karena mempertahankan imannya? Mulai dari para penganut dinamisme, contohnya bangsa Romawi dulu, sampai Islam sendiri membantai orang-orang Kristen. Banyak peradaban Kristen lenyap oleh Islam. Kehilangan nyawa itulah yang dimaksud keuntungan, Filipi 1:21. Lebih lanjut, sangat tidak masuk akal jika para rasul rela mati demi kepalsuan yang mereka buat sendiri. Namun, mereka pasti berani mati demi mempertahankan kebenaran yang mereka yakini dan imani. Jadi, mereka bukan menjual nama Tuhan yang mereka karang, tetapi mereka memberitakan Tuhan yang benar dan mereka sampai mengorbankan nyawa demi mempertahankan iman mereka. Di atas tadi kita sudah membahas dalam Kristen, sekarang kita bahas dalam Islamia. Mari kita saling jujur. At-Taubah ayat 29 berkata, perangilah, wahai orang-orang mukmin, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah sebagai Rabb yang tiada sekutu baginya dan tidak beriman kepada hari kiamat, tidak menjauhi apa yang diharamkan bagi mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti bangkai, daging babi, khamr, dan riba, dan tidak tunduk kepada syariat Allah. Dari golongan Yahudi dan Nasrani, sampai mereka memberikan jizyah dengan tangan mereka sendiri sambil menunjukkan sikap yang rendah dan tunduk. Apakah bisa dikatakan ayat itu dibuat untuk memperoleh keuntungan dari orang-orang yang ditindasnya? Jizyah itu pajak nyawa. Umat Kristen dan Yahudi yang diserang oleh Islam berikan 4 pilihan, yaitu masuk Islam, tetap dengan agamanya tapi harus bayar jizyah, pergi meninggalkan wilayah yang dirampas Islam,
atau mati. Jika tidak bisa membayar jizyah maka harus memilih di antara 3 pilihan yang tersisa. Dan dalam prosedur pembayaran jizyah, sang pembayar jizyah harus berjalan kaki dari kediaman masing-masing sampai menemui si pemungut jizyah, tidak boleh mengangkat kepala, dan ditampar serta diludahi setelah memberikan uang jizyahnya itu. Apa bedanya Islam dengan para bajingan kalau begitu? Jadi, Islam bukan disebarkan dengan tanpa paksaan tetapi penuh paksaan dan penindasan. Dan dapat kita lihat bahwa Quran dibuat untuk menguntungkan para penganutnya. Tafsir Al-Tabari atas surah Al-Ahzab ayat 50 mengatakan bahwa tidak ada salahnya menyetubuhi budak perempuan yang dimiliki. Artinya langsung setubuhi saja tanpa ikatan pernikahan. Luar biasa sekali ajaran tentang perzinahan di dalam Islam kan, sangat memuaskan untuk laki-laki. Dan masih di dalam tafsir yang sama atas ayat yang sama dikatakan bahwa orang-orang mukmin boleh memiliki 2, 3, dan 4 istri. Sangat menggiurkan bagi laki-laki, namun gigit jari untuk perempuan. Surah Al-Ahzab ayat 51, dalam tafsir Ibnu Katsir, merupakan bentuk bantuan Allah terhadap Muhammad yang kerepotan atau kecapean menyetubuhi para perempuan yang datang menyerahkan diri untuk disetubuhi. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya Muhammad, sampai Allah pun menolong dia dalam urusan selangkangannya. Dan Aisyah, istri bocilnya Muhammad, pun sampai takjub betapa Allah sangat patuh pada Muhammad. Di dalam hadis Sunan An-Nasai 3368, dapat dilihat di sunnah.com, dikatakan bahwa Muhammad mengizinkan untuk melakukan mut'ah. Mut'ah adalah nikah syahwat, dilakukan dengan kesepakatan harga dan durasi yang ditentukan. Tidak ada bedanya dengan pelacuran. Kalangan Sunni sudah tidak lagi mempraktikkan mut'ah karena sudah dibatalkan oleh Muhammad, sedangkan Syiah masih melestarikannya. Tetapi Sunni mempraktikkan misyar yang pada prinsipnya sama dengan mut'ah. Hal yang menggelitik adalah, bagaimana mungkin orang yang mengaku Nabi mengizinkan pelacuran? Hanya Nabi yang berasal dari setan yang mengizinkan melakukan hal seperti itu. Walaupun pada akhirnya dia batalkan, hal itu tidak serta-merta membatalkan bahwa dirinya adalah Nabi setan. Dan sekalipun sudah dibatalkan, mut'ah masih dilakukan hanya namanya saja yang diganti. Ya tetap saja namanya pelacuran berkedok agama walaupun ganti nama. Di dalam tafsir Al-Qurtubi atas surah Al-Ahzab ayat 50, terdapat 16 hak istimewa Muhammad. Hak yang ke-10 adalah suami dari wanita yang ia inginkan harus menceraikan istrinya dan Muhammad boleh mengawininya. Dan hal itu terkait dengan kisah Zaid dan Zainab, surah Al-Ahzab ayat 37. Di mana syahwat Muhammad sangat tertarik dengan Zainab dan ia menggodanya. Zaid yang sangat paham dengan hak istimewa Muhammad lalu berinisiatif untuk menceraikannya. Orang-orang berbeda dalam menafsirkan ayat ini, jadi Qatada, Ibn Zaid dan sekelompok komentator, termasuk Al-Tabari dan lain-lain, pergi ke fakta bahwa Nabi, damai dan berkah Allah besertanya, jatuh cinta dengan Zainab binti Jah, yang berada dalam kesempurnaan Zaid, dan dia sangat ingin agar Zaid menceraikannya sehingga dia akan menikahinya. Kemudian ketika Zaid mengatakan kepadanya bahwa dia ingin berpisah darinya, dan mengeluh tentang kata-katanya yang kasar, ketidaktaatan, menyakiti lidah, dan tidak menghormatinya, dia berkata kepadanya, takutlah kepada Tuhan, yaitu, apa yang kamu katakan tentang dia, dan pegang hatimu. Suami kepada Anda sementara dia menyembunyikan keinginan untuk menceraikannya. Inilah yang biasa dia sembunyikan dalam dirinya, tetapi dia diharuskan untuk menyuruh kebaikan. Muqatil berkata, Nabi, semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, menikahi Zainab binti Jah dengan Zaid. Jadi saya tinggal bersamanya untuk sementara waktu, kemudian dia, SAW. Datang ke Zaid suatu hari memintanya, dan dia melihat Zainab berdiri, dia berkulit putih, cantik, dan besar, salah satu wanita Quraisy yang paling sempurna, jadi dia menciumnya dan berkata, Maha Suci Allah, pembalik hati. Maka Zainab mendengar keagungan pujian dan aku menyebutkannya kepada Zaid, maka Zaid mengerti dan berkata, Ya Rasulullah, izinkan aku menceraikannya, karena dalam dirinya dia sombong, dia memuliakanku dan menyakitiku dengan lidahnya. Damai atasnya, berkata, peganglah suamimu. Dan takutlah akan Tuhan. Dan dikatakan, Allah mengirimkan angin,
sehingga tirai diangkat dan Zainab disukai di rumahnya, dan Zainab melihatnya dan itu jatuh ke dalam dirinya sendiri, dan itu jatuh ke dalam jiwa Zainab bahwa itu telah jatuh ke dalam jiwa Nabi, dan saat itulah dia datang meminta Zaid. Maka Zaid datang dan memberitahunya, dan dia jatuh ke dalam jiwa Zaid untuk menceraikannya. Ibnu Abbas berkata, Anda menyembunyikan dalam diri Anda cinta untuknya. Orang-orang takut pada TSHYHM apapun. Terjemahan Google Translate. Zaid itu anak angkat Muhammad, punya istri dari dinikahkan oleh Muhammad dengan dia. Zaid sadar hak istimewa ke-10 Muhammad, dan tahu bapak angkatnya menggoda istrinya itu. Maka, Zaid menceraikan istrinya karena dia sudah tahu bahwa si Muhammad menginginkan istrinya. Padahal si Muhammad saat itu sudah punya 4 istri dan akhirnya si Zainab ini jadi istri kelima. Sungguh luar biasa kan Muhammad. Dikatakan dalam hadis Jami' at-Tirmidzi 3606, dapat dilihat di sunnah.com, bahwa Muhammad mengklaim dirinya berasal dari keturunan Ismail. Tetapi masalahnya adalah, 1. Bagaimana kita tahu bahwa Kinanah adalah keturunan Ismail? Kita tidak tahu karena catatan silsilah lengkap dari ujung ke ujungnya pun tidak ada. Dan 2. Jika memang Muhammad adalah keturunan Ismail, mengapa tidak pernah muncul ayat di dalam Quran mengatakan kepada Muhammad dan kaumnya, wahai anak-anak Ismail? Yang ada malah, anak-anak Israel, di banyak ayat. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 47, Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan, ingatlah pula, bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Jika orang-orang Yahudi pada zaman Muhammad disebut dengan anak-anak Israel, bukankah seharusnya Muhammad dan orang-orang Arab disebut anak-anak Ismail? Dan di dalam surat Al-Ankabut ayat 27 dikatakan garis kenabian berasal dari keturunan Yakub, bukan keturunan Ismail. Itu pun jika benar bahwa Muhammad adalah dari garis keturunan Ismail, yang sangat sulit dibuktikan kebenarannya. Lebih lanjut, di dalam surat As-Sajdah ayat 3 dikatakan bahwa Muhammad adalah orang pertama yang datang kepada kaumnya sebagai nabi. Bagaimana bisa dikatakan bahwa ada nabi sebelum Muhammad, seperti Ibrahim dan Ismail? Dan yang paling parah adalah bahwa Muhammad diyakini sebagai nabi terakhir. Apanya yang terakhir? Muhammad itu nabi yang pertama dan satu-satunya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dikatakan bahwa Ibrahim bersama Ismail membuat Ka'bah. Dan Ka'bah, seperti yang diyakini Islam, berada di Mekah. Pertanyaannya, jika memang Ibrahim dan Ismail adalah nabi, pernah datang ke Mekah dan membangun Ka'bah, mengapa dikatakan dalam surah As-Sajdah ayat 3 bahwa belum pernah ada datang nabi kepada kaumnya Muhammad sebelum Muhammad? Nabi dalam fungsinya adalah penyampai pesan ilahi, bukan tukang bangunan. Konyol sekali kan? Nah ini yang terakhir dan paling penting. Kita harus tahu apa tujuan tuduhan sampah semacam itu. Mengerti tujuannya jauh lebih penting dari bantahan-bantahan yang telah kita lontarkan di depan. Jika kita perhatikan dengan seksama, tujuan dari tuduhan itu adalah agar kita meninggalkan Yesus. Cuci otak. Oh iya ya. Kan Yesus sendiri bilang bahwa ia hanya diutus untuk bangsa Israel. Akhirnya setelah otak kita kosong, kita meninggalkan Yesus. Itulah tujuannya utama. Bukan untuk berdebat sebenarnya, tetapi agar kita meninggalkan Yesus. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Kristen perlu memperdalam imannya, yaitu agar kita peka jika iman kita diganggu, dan tidak gampang lari sana-sini. Baik, kita akhiri pembahasan kita sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach.